Assalamualaikum anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat lukisan bayangan pada cermin cekung ya. Mula-mula Ibu kenalkan dulu bagian-bagiannya. Ini adalah sumbu utama cermin. Kemudian kalau cermin cekung itu kalian bisa lihat di buku paket halaman 181. Nah, dia punya 3 sinar istimewa ya. Kita buat dulu bagian-bagiannya seperti di buku paket. Mula-mula kalian tentukan titik ini sebagai titik O. Titik O ini adalah titik pusat bidang cermin. Ya. Kemudian misalnya Bu Yesi mau bikin jarak fokusnya 5 cm. Berarti di angka 5 Ibu tulis titik F sebagai titik fokus cermin. Lalu 2 kali lipatnya, 5 kali 2 berarti di 10 ya. Ibu tentukan di sini titik R, titik kelengkungan bidang cermin. Nah, kemudian sekarang, kalau di buku paket M sama saja ya, R ini ditulis dengan M. Nah, sekarang antara O dengan F ini adalah ruang 1. Antara F dengan R ruang 2. Lebih jauh dari R ruang 3. Kemudian kita akan bikin cerminnya ya. Pakai jangka. Jangka ini ada bagian besinya, ada bagian pensilnya. Yang besinya kita taruh di R. Lalu kita tarik kaki jangkanya ke O. Kita buat bidang lengkungnya. Ini adalah permukaan cermin cekung. Ini kalau kamu bercermin di sendok bagian cekungnya, maka itu sama seperti cermin cekung. Oke, sekarang di belakang, ini kan bagian depan cermin ya, 1, 2, 3 ya, ruang 1, 2, 3. Di belakang cermin itu kita panjangkan lagi sumbu utamanya, ini sebagai ruang 4. Begitu. Nah, pada cermin cekung ada 3 sinar istimewa. Dibuka buku paket kalian halaman 181. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Datang sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kita gambarkan sinar istimewanya yang pertama. Misalnya datang dari sini ya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Pantulkan ke titik fokus, ke F ya. Oke, tuh pantulannya. Ini sinar istimewa yang pertama. Lalu bagaimana dengan yang kedua? Oke, sekarang sinar istimewa yang kedua ya. Di sini tertulis sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, misalnya datangnya dari sini sinarnya melalui titik fokus, maka kita tarik garis yang menghubungkan titik datangnya sinar ke titik fokus sampai ke bidang cermin. Lalu ini datangnya, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama, berarti ke sini. Nah, ini sinar yang kedua. Lalu lanjutkan lagi, kita lihat sinar istimewa yang ketiga. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Berarti
R ya. Jadi datangnya ke R dan dipantulkan ke R pula. Gitu ya. Misalnya begini. Datangnya dari sini misalnya ke R. Berarti ke sini set. Ya, dipantulkan lagi. Set. Ulang dulu deh. Oke, sekarang sinar istimewa yang kedua ya. Di sini tertulis sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, misalnya datangnya dari sini sinarnya melalui titik fokus, maka kita tarik garis yang menghubungkan titik datangnya sinar ke titik fokus sampai ke bidang cermin. Lalu ini datangnya, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama, berarti ke sini. Nah, ini sinar yang kedua. Lalu lanjutkan lagi, kita lihat sinar istimewa yang ketiga. Sinar datang melalui titik pusat kelekungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelekungan cermin pula. Nah, jadi sinar datang dari satu titik, misalnya dari sini ke titik R, berarti ditarik garis ke titik R, akan dipantulkan kembali melalui R lagi ke sini lagi. Jadi datang dipantulkan lagi. Ini adalah sinar yang ketiga. Oke. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan cara membuat lukisan bayangannya. Ada 5 posisi ya, dan ada rumus pembentukan bayangan, yaitu ruang benda tambah ruang bayangan adalah 5 ya, gitu. Nanti jadi ketika dia bendanya di ruang 1, bayangannya harus di ruang 4. Bendanya di ruang 2, bayangannya harus di ruang 3. Bendanya di ruang 3, bayangannya harus di ruang 3. Kita lihat posisi yang pertama. Yang pertama adalah benda berada di ruang 1 atau jaraknya antara titik O dan titik F. Oke, kita buat sumbu utamanya dulu. Ibu mau kasih titik O di sini. Kemudian ibu masih pakai jarak fokus 5 cm. Kalian bisa berapa aja. Tapi buat yang muat di kertas kalian ya. Lalu setelah F-nya 5, R-nya 10 ibu bikin, dan ujung besi jangka kita taruh di O, harus pas ya. Titik O ya. Nah, baru kita tarik. Ini ibu buat permukaan cermin cekungnya ya. Nah, sekarang ibu akan buat bendanya di titik O, antara titik O dan F ya, atau di ruang 1. Ini F. Oke. Buat misalnya di sini ya, bikin aja seperti anak panah. Seperti ini. Ya. Ibu akan gunakan
sinar istimewa pertama dan ketiga. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Begini. Dipantulkan melalui titik fokus. Berarti dari sini, dari perpotongan dengan bidang cerminnya, tarik garis ke titik fokus. Nah, inilah pakai sinar yang pertama. Kemudian ibu pakai sinar istimewa yang kedua. Sinar datang melalui titik pusat kelokongan cermin, akan dipantulkan melalui titik pusat kelokongan cermin pula. Berarti datangnya ke R ya, dari ujung benda ini ke R. Datang, pantul lagi. Sinar yang ketiga. Oke, sekarang coba perhatikan. Tidak memotong titik pantul ini dan titik pantul ini, tidak memotong di satu titik. Maka harus kita panjangkan ke belakang cermin, yaitu di ruang 4. Kita tarik sumbu utamanya lagi. Kita panjangkan ya. Kita panjangkan. Karena dia di belakang cermin, maka harus garisnya putus-putus. Nah, ya, putus-putus. Ini dari pantulan sinar istimewa yang ketiga. Lalu ini sekarang kita buat dari pantulan sinar istimewa yang pertama. Kita tarik juga, kita panjangkan juga ke belakang cermin. Sampai dia ada titik potongnya. Dipanjangin lagi ya, biar ada titik potongnya lagi sampai ketemu di satu titik. Ketemunya di sini. Maka ini adalah titik tempat kita menarik ke sumbu utama. Dia adalah bayangannya. Karena dia di atas, bagian atas dari bidang yang dibagi dua oleh sumbu utama ini, maka kita tarik ke sumbu utamanya. Bayangannya jadi adanya di sini. Kenapa pakai putus-putus? Karena dia di belakang cermin, ya. Dan kenapa bikinnya tegak? Karena dia ada di bagian atas. Nanti kalau suatu saat kamu menemukan titik potongnya ada di bagian bawah, berarti dia bukan tegak tapi terbalik, ya. Nanti pada posisi yang lainnya. Nah, ini sudah dapat sifatnya apa? Maya. Kenapa maya? Karena dia berada di belakang cermin. Lalu tegak seperti yang terlihat. Lalu diperbesar. Lihat deh, bendanya cuma segini, bayangannya lebih tinggi. Berarti diperbesar. Ini sifat bayangan yang terbentuk. Dan di ruang berapa? Lihat, ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3, ini ruang 4. Bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Berarti sesuai dengan ini, 1, 4. Hasilnya 5. Sesuai. Ya, ini adalah contoh lukisan bayangan benda berada di ruang 1. Nah, posisi yang kedua, benda berada di titik F. Ini menjadi PR kalian, ya. Kalian lukis sendiri menggunakan sinar istimewa tadi. Cukup 2 sinar istimewa untuk dapat titik potong. Lalu sekarang posisi yang ketiga, ibu akan contohkan. Benda berada di ruang 2. Ruang 2 itu adalah di antara F dan R. Kita buat ya. Seperti tadi, bikin sumbu utamanya. Kemudian
titik O, lalu ibu mau F-nya masih 5, berarti R-nya di 5 kali 2 berarti di 10. Lalu ibu ambil jangka, ujung besinya di R, tarik ke O, geser deh. Ntar ya ibu cari view-nya, ini ya, tarik. Oke, kemudian kita buat permukaannya di ruang 1, ruang 2, ruang 3. Di belakang cerminnya adalah ruang 4. Oke, benda di ruang 2 kita buat di antara F dan R ya. F dan R, ruang 2. Di mana Bu? Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Pokoknya antara itu. Oke, ini bendanya. Ibu mau pakai sinar istimewa 1 dan 2 sekarang. Berarti sinar istimewa pertama, sinar sejajar sumbu utama. Tarik ya dari ujung atas benda ke sumbu utama. Nah, ini sinar datangnya. Sinar datang yang pertama. Nggak usah dirubah-rubah, biar aja. Oke. Lalu akan dipantulkan melalui titik fokus, kan gitu ya bunyinya. Berarti dari sini ke F. Tarik. Nah, ini adalah sinar pantulnya. Lalu sinar istimewa yang kedua. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti dari benda, dari ujung benda ini ke titik fokus. Sini ya. Nah, ibu perpanjang dulu bidang jangkanya. Bidang apa? Bidang cerminnya pakai jangka. Karena kurang panjang nanti nggak nyampe. Nih, ntar ya, ntar ibu cari. Nah, jadi dari benda ke titik fokus ya, dari atas bendanya ke titik fokus, tarik set, nyampe ke bidang cerminnya. Ini adalah sinar datang yang kedua, dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti pantulkan sejajar sumbu utama. Sejajar sumbu utama ya. Nah, kemudian ini kan tidak memotong ya, tidak memotong, maka panjangkan dari sinar pantul yang pertama tadi, kita panjangkan sehingga akan memotong nanti di satu titik. Ini panjangkan juga. Ada titik potongnya ya. Ini titik potongnya. Nah, maka ini sumbu utamanya kita panjangkan lagi. Maka bayangannya kita tarik dari titik potong ini ke sumbu utama. Nah, kita bikinnya panahnya di sini. Kenapa? Karena dia berada di bawah, jadi terbalik. Ya, apa sifatnya? Nyata, terbalik. Bagaimana? Ini tingginya segini, ini lebih besar lagi. Berarti nyata, terbalik, diperbesar. Berada di ruang mana? Ruang 3.
Sesuai tadi ya, benda di ruang 2 berarti bayangan di ruang 3. Jumlahnya 5. Nyata terbalik diperbesar. Kenapa nyata, Bu? Karena ada di depan cermin. Kenapa terbalik? Karena berada di bagian bawah, jadi terbalik bikinnya. Kenapa diperbesar? Karena bayangannya lebih tinggi daripada bendanya. Begitu. Nah, sekarang posisi yang keempat itu adalah benda di titik R, dan posisi yang kelima benda di ruang 3. Ini pun menjadi PR untuk kalian. Jadi PR kalian ada 5. Jadi ya bikinnya ada 5, Bu Yesi contohkan 2, 3 lagi buat sendiri. Begitu ya anak-anak ya. Oke, Ibu tunggu tugas kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.